Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan identifikasi senyawa karbohidrat, protein, dan glukosa. Oke, pada kesempatan kali ini, prinsip analisa yang akan kalian lakukan adalah analisis kualitatif, di mana nanti kalian akan menguji kandungan dari senyawa, baik itu kandungan karbohidrat, protein, maupun glukosa. Ya, secara umum tugas yang harus kalian lakukan adalah melakukan percobaan secara kualitatif senyawa karbohidrat, protein, dan glukosa dengan cara menambahkan reagen-reagen tertentu pada bahan makanan, kemudian menggolongkannya sesuai dengan perubahan warna yang terjadi. Yang pertama yaitu uji amilum, di mana tahapannya kita menghaluskan bahan makanan, kemudian diletakkan pada plat tetes. Lalu pada plat tetes tadi diberikan reagen Lugol atau iodin beberapa tetes, nanti langsung kita bisa amati perubahan warna yang terjadi dan memasukkan data pada tabel pengamatan. Baik, berikut ini ada video terkait dengan uji amilum dengan menggunakan reagen Lugol atau iodin. Silakan disimak baik-baik video berikut ini. The iodine test is a common qualitative technique used to test for the presence of starch. This test solution consists of I3- ions, along with some other groupings of iodine anions. These are formed by I2 and Ki in solution. Now, starch is a white powder that consists of unbranched amylose and branched amylopectin. In the iodine test, the starch reacts with the test solution by wrapping itself around it, causing it to turn from an orange tan color to a deep blue color. The deep blue color indicates a positive test for starch. We are going to perform our test by taking 5 drops of different carbohydrate solutions and combining them with 1 drop of the iodine test solution. We'll use water as our negative control. Oke, untuk uji kedua yaitu uji protein, di mana tahapannya secara umum seperti tadi sama, kita haluskan bahan makanan yang akan kita ujikan, kemudian kita letakkan pada plat tetes, lalu pada bahan tersebut akan kita tetesi reagen yaitu berupa reagen biuret. Lalu kita amati perubahan warna yang terjadi, lalu kita masukkan pada tabel pengamatan. Berikut ini ada contoh dari uji kandungan protein menggunakan uji biuret. Silakan simak baik-baik video berikut ini.
Selanjutnya kita akan melakukan uji terhadap gula prereduksi dan non-prereduksi. Tahapan yang kita lakukan, kita siapkan 3 tabung reaksi, masing-masing diisi dengan 2 ml larutan benedik. Lalu pada tabung reaksi tersebut kita masukkan contoh dari sampel yang akan kita ujikan. Dalam hal ini contoh sampel atau larutan yang akan kita ujikan, yang pertama ada glukosa, kemudian fruktosa dan sukrosa. Setelah itu kita panaskan 3 tabung reaksi tersebut dalam penangas air, kemudian kita tunggu selama kurang lebih 5 menit dalam air mendidih. Setelah 5 menit kita amati perubahannya dan kita masukkan data perubahannya pada tabel pengamatan. Berikut ini contoh dari uji terhadap gula prereduksi. Silakan simak baik-baik video berikut ini. Some carbohydrates are called reducing sugars because they can undergo oxidation by transferring electrons to other compounds. When a reducing sugar is mixed with Benedict's reagent, the blue Cu2 plus ions in the reagent gain these electrons and turn into Cu2O, which has Cu1 plus ions. This causes the Benedict's reagent to turn from blue to green to orange to red to dark red to brown, depending on the amount and type of sugar. In this lab, we will be performing a Benedict's test on several different carbohydrates. We will start by adding a small amount of a 2% solution of each carbohydrate to an individual test tube. We will then add a dropper full of Benedict's reagent to each of the samples. I will then place our samples in a hot water bath for 5 minutes. Because the water, sucrose, and starch did not react, we're going to try and use hydrochloric acid to break apart the glycosidic bonds, which may allow these carbohydrates to be oxidized. We'll start by adding a small amount of each sample to a test tube. Then we'll add 20 drops of 3 molar hydrochloric acid. Next, each acidified carbohydrate sample will be placed in a hot water bath. Will the acid be enough to break that glycosidic bond? The next step is the most time-consuming. We now need to neutralize the acid using sodium hydroxide. We don't really want to overshoot the neutralization, so we must continuously check our mixture to make sure that we've added the perfect amount of sodium hydroxide to the acidified carbohydrate mixture. We can verify that we have neutralized our sample by checking it with blue litmus paper. If the paper stays blue, we know we have a basic solution and our acid has been neutralized.
So we added acid to break apart the glycosidic linkages. We added a base to neutralize the acid. Now we can add Benedict's reagent to see if there are any reducing sugars present in these solutions. Setelah kalian menyaksikan video-video tersebut, selanjutnya tugas kalian adalah mencari berdasarkan literatur, baik itu melalui jurnal, artikel, atau mungkin bisa juga dengan mencari di video-video melalui YouTube terkait dengan pengamatan terhadap sampel-sampel yang mengandung amilum, protein, dan gula. Masing-masing sampel kalian harus wajib mendapatkan 3 jenis sampel yang berbeda. Misalkan untuk amilum, kalian bisa mengambil contoh sampel menggunakan nasi, roti, beras, atau sebagainya. Protein misalkan susu, telur, dan sebagainya, serta gula. Nah, setelah itu nanti kalian tuliskan reaksinya, kalian tuliskan hasil pengamatannya, dan juga untuk reaksi penegasan apakah benar pada sampel-sampel tersebut mengandung amilum, protein, ataupun mengandung gula. Gula dalam hal ini adalah gula prereduksi atau non-reduksi. Oke, selanjutnya setelah kalian dapatkan data dari literatur atau informasi dari internet, silakan buat laporan akhir sesuai dengan format yang ada di modul praktikum. Data yang sudah kalian dapatkan tadi masukkan dalam data sebagai data pengamatan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.